11 tahun silam atau tepatnya tahun 2009 lalu, syair lagu Separuh Nafas ini yang dinyanyikan Virgon Tambunan lewat band Last Child dan Gisela Anastasia dan betapa kuatnya rasa cinta itu mendayu syahdu bersamaan dengan rekahnya cinta Virgon dengan Inara Rusli yang kala itu masih sebagai sepasang kekasih. Dunia entertain tuh nggak ada berita buruk tentang artis yang membuat artis itu tersungkur. Contoh, Ariel. Peristiwa Ariel tuh kurang buruk apa? Sekarang kita melihat bagaimana dia waktu kasusnya lagi heboh-hebohnya sampai yang tadinya tidak kenal di luar negeri, bahkan sekelas Lady Gaga pun dan yang lain-lain di internasional, di dunia internasional, artis-artis jadi kenal dia semua. Jadi artinya ya tidak membuat dia jadi jatuh, tidak membuat dia jadi tersungkur, malah dia jadi melejit. Derai demi derai cinta yang sering terukir melalui sebuah syair lagu, termasuk syair lagu Surat Cinta untuk Starla, kabarnya sering diilhami Virgon dari kisah cintanya dengan Inara. Setelah bulat akan merenda cinta dalam perjalanan panjang mahligai tahun 2014 silam di sebuah acara televisi, Virgon pun akhirnya resmi melamar Inara. Publik pun sempat dibuat baper dengan kisah cinta sejoli ini. Seiring waktu bersamaan dengan makin meroketnya nama Virgon, kehidupan sejoli ini tampak masih baik-baik saja. Pujian demi pujian selalu mendarat baik dari mulut Inara untuk Virgon pun sebaliknya. Tangannya pegang dong. Dari cantiknya paras dan hati, kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Sebelum kasus chat cinta terlarang mencuat, Virgon dan Inara seolah jauh dari isu perselisihan dalam bahteranya. Bahkan ketika nama Last Child redup dari dunia hiburan tanah air, publik mengira setelah kurang dari 10 tahun melewati bahtera dan dikaruniai 3 buah cinta, rumah tangga Virgon dan Inara semakin kuat berkat tirakat hijrah yang dilakoni keduanya. Di media sosial, Inara getol memajang foto kebersamaan, bahkan ketika sang suami tengah melakoni kajian. Di beberapa tema berita infotainment dan pemberitaan online, Virgon dan Inara bahkan kerap masuk sebagai salah satu keluarga selebriti yang dikenal sudah hijrah. Sejurus dengan petualangan hijrah Rizal Armada dan istrinya yang belakangan getol ikut dalam lingkaran hijrah seperti pasangan Teguh Wisnu Shiren Sungkar, Dini Aminarti Dimas Seto, serta sejumlah artis yang memilih hijrah jauh dari kesan dunia glamor lainnya. Pose-pose saat mereka lakukan kajian dengan lingkaran selebriti hijrah pun sempat mencuat. Tiap orang yang berhijrah itu kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah mereka akan kuat membentengi dari berbagai macam ujian. Nah, yang terjadi adalah hijrah kita ini karena apa? Karena untuk Allah atau karena untuk menutupi segala berbagai macam aib kita. Tapi apa mau dikata? Publik tiba-tiba terhenyak ketika di momen lebaran, Inara mendadak memposting percakapan berupa aib sang suami yang kerap rajin jajan atau berpetualangan asmara. Bayangan publik soal sosok Virgon dengan segenap pakaian kesalehannya pun seolah buyar. Publik tak menyangka jika Virgon bisa melakoni petualangan asmara terlarang hingga bisa menghabiskan uang yang ditaksir bisa sampai 200 juta untuk memenuhi hasrat libidinalnya. Kalau hanya untuk menutupi aib kita, insya Allah seburuk-buruknya bangkai pasti akan terbuka juga. Karena apa? Karena hati itu tidak bisa dibohongi. Makanya setiap artis, selebritis ataupun siapapun kita yang berniat berhijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah mereka akan selamat. Sejak postingan Inara mencuat ke publik, hujaman kecaman warganet pun mengarah pada Virgon hingga menyasar pada ketulusannya saat membuat syair. Termasuk tak sedikit yang mencibirnya jika hijrah spiritual yang dilakoni hanya topeng belaka. Tak tahan dengan hujaman cercaan warganet yang mengarah pada sang suami, Inara sempat meminta warganet agar menjaga kata-kata kasar untuk sang suami, berharap suaminya kelak bisa bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Juga sempat agak gimana ya, dia spill ke sosmed, cuman setelah itu dia bilang
tolong jangan hujat suami gue itu. Maksudnya ya kalau emang lo nggak mau dihujat suami lo, kenapa lo nggak selain berdua aja nih internal keluarga gitu kan. Dia sekarang Virgon public figure ya kan, terus ya namanya di spill pasti banyak yang ngehujat lah pasti gitu. Kalau emang nggak mau dihujat ya harusnya ya lu nggak usah kayak gitulah gitu, selain berdua aja dengan cara keluarga. Yang perlu digarisbawahi oleh semua public figure sih kalau menurut aku, ini kan ranahnya keluarga, ranah pribadi. Kalau memang masih ingin mempertahankan rumah tangga, sebaiknya diomongkan baik-baik dulu secara kekeluargaan, tidak langsung membuat viral. Apalagi kan harusnya sebagai seorang istri si Mbak Inara ini tahu suaminya ini kan public figure. Berita sekecil apapun pastinya akan naik ke netizen. Itu kan gampang banget sekarang membuat viral. Nah, sekarang udah viral tapi menyuruh kita untuk jangan menghujat Virgon. Nah, ini kan nggak ada asap kalau nggak ada api gitu. Jadi pengalaman sih besok-besok kalau memang mau rumah tangganya masih utuh, kejelekan atau aib suami atau aib istri ya jangan langsung diumbar ke media sosial. Ada baiknya dibicarakan secara kekeluargaan dulu. Baiknya keluarga, seorang istri menjaga aib dari keluarganya. Seburuk-buruknya suami adalah suami kita, seburuk-buruknya istri adalah istri kita. Dan di dalam rumah tangga ada yang dinamakan sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah nggak mudah. Banyak ujiannya, banyak yang berliku. Tetapi selama ujian itu tidak keluar dari syariat agama, insya Allah kita jaga keluarga kita. Tetapi andai kata ujian itu keluar dari syariat agama, sebisa mungkin aib tersebut kita tutup, jangan sampai menjadi publikasi di tengah masyarakat. Kenapa? Kerugiannya luar biasa. Di dunia saja kita sudah rugi, apalagi nanti di alam akhirat. Makanya bina rumah tangga, kita jaga aib keluarga kita agar terhindar dari musibah dan bala. Tapi harapan Inara agar suami bertobat dan kembali ke jalan yang benar dengan cara mengobral aib juga menjadi perdebatan di kalangan warganet. Belakangan pada sesi klarifikasi penjelasan Virgon tentang khilaf pergeseran rasa dan ingin kembali berbakti pada orang tua dan keluarga, justru menyembulkan isyarat seolah ada hubungan tak harmonis antara Inara dan keluarganya. Lantas benarkah setelah aibnya dibongkar, Virgon bukannya ingin kembali rekat dengan Inara atau sebaliknya justru makin memudarkan rasa cintanya pada Inara? Di masa-masa sulit ini, di masa-masa sulit untuk saya mau bisa berbakti lagi kepada ibu dan kakak saya yang sudah berjuang membesarkan saya sampai saya bisa menjadi manusia seperti sekarang, menjadi pribadi seperti sekarang, menjadi pekerja keras seperti sekarang. Mereka menghidupi saya sampai saya bisa menjadi manusia seperti sekarang. Kalau orang menikah tuh bukan menikahkan kedua insan saja, tapi menikahkan dua gerbong keluarga. Keluarga A sama keluarga B dinikahkan yang masing-masing punya nama baik. Kemudian juga nanti kalau udah punya anak, anaknya kan rusak lagi nih, amburadul lagi. Jadi seorang sosok orang tua kadang-kadang mengorbankan apapun yang terjadi pada dirinya demi kepentingan anak. Ya, di luar kuasa ilahi, Virgon sendiri tampaknya sudah mendapatkan hukuman berat dari warganet. Cacian dan makian tak henti menghujam hingga reputasinya sebagai lelaki, suami, ayah, sekaligus sebagai musisi anjlok di mata publik. Tapi dari secuil penyesalan dan kata maaf, Virgon tampaknya masih berharap ada setetes asa dari kepercayaan orang-orang terdekat padanya. Lantas, apakah Inara masih menjadi bagian orang terdekat yang diharapkan Virgon? Atau sebaliknya, Virgon sudah tak berharap kepercayaan Inara pulih padanya karena rasa cinta yang sudah begitu hambar dirasakan Virgon? Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang masih percaya dan support sama saya sampai detik ini. Akankah lirik-lirik lagu Virgon kelak akan berubah sesuai suasana hati? Kejadian ini tidak, sama sekali tidak berarti membuat semua karya-karya yang saya tulis untuk anak-anak saya menjadi sebuah kebohongan, menjadi omong kosong belaka. Bagi mereka dan Anda semua yang pernah menjadi dan sedang menjadi orang tua, pasti tahu apa yang saya rasakan, bagaimana perasaan orang tua terhadap anak-anaknya. Betapa besar dan harganya anak-anak dalam kehidupan kita orang sebagai orang tua. Mereka adalah alasan saya mempertahankan semuanya sampai detik ini. Sampai saat ini saya menulis statement. Dan saya tidak akan mengeluarkan satu kata pun yang tidak baik
untuk siapapun karena saya tidak mau di masa depan anak-anak saya sampai melihat atau membaca bagaimana saya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk orang yang mereka sangat sayangi. Dan urusan di luar rumah ya sebetulnya kan dosa suami tidak akan ditanya kepada istri. Ya biarin aja, mau doakan aja dapat hidayah. Tapi kalau memang menurut Ina, menurut Virgon solusinya adalah berpisah, dan itu pun adalah solusi yang halal dalam Islam, dan itu mungkin yang terbaik, itu aja. Aku berjuang dan berusaha dan mengajak semua orang di netizen untuk mendoakan dan menjadi damai ya. Jangan sampai gagal melewati ujian ini. Ingat, sedih sementara, ujian ini pun sementara. Setelah ini akan ada kenaikan kelas. Ya, setelah ujian akan ada kenaikan kelas, dan ingat satu masalah adalah satu orang guru. Ya, satu masalah itu sama dengan satu orang guru, dan jangan takut. Ya, kembalikan semua kepada Allah. Selesaikan dengan cara Rasulullah SAW.